Di Radio 104,3 FM di listeners, masih di Selamat Pagi Jambi yang disiarkan langsung dari di Radio 104,3 FM dan juga 101,9 NBFM di pagi hari ini. Saya sudah tersambung bersama seseorang yang akan saya ajak ngobrol di pagi hari ini di listener tentang persiapan sebuah acara yang akan digelar. Waktunya kapan? Nanti akan kita tanya langsung. Langsung saja kita sapa di pagi hari ini. Ada Bapak Kemas Al-Fajri, Ketua KPID Provinsi Jambi. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi dengan Mas Uki ya? Iya benar Pak. Oke, siap. Pak, ini saya mau tanya-tanya tentang persiapan KPID Award katanya Pak ya, tahun 2025 ini ya. Baik, iya. Nah sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, KPID Award, Jambi Award itu apa sih Pak? Oke, baik ya. Jadi kalau KPID Award itu adalah ajang penganugerahan ya. Kepada teman-teman di lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio yang ada di Provinsi Jambi, kita memberikan apresiasi atas peran daripada lembaga penyiaran yang selalu memberikan informasi, memberikan edukasi dan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Itu pengertiannya. Berarti ini suatu ajang penghargaan untuk para insan penyiaran di Jambi Pak ya? Betul sekali. Untuk terus siapa saja Pak yang bisa mengikuti ajang KPID Jambi Award ini Pak? Oke, baik. Sebelum saya jelaskan, saya ingin sampaikan dulu ya tujuan daripada KPID Award itu sendiri ya. Tujuannya kan kita adalah memberikan apresiasi ya dan penghargaan bagi lembaga penyiaran baik di televisi maupun radio yang sudah memberikan kontribusi positif selama ini ya kepada masyarakat, ya kan? Tentunya dalam hal dunia penyiaran dan juga kita ingin memberikan motivasi nih pada teman-teman di lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas program siarannya begitu. Kita juga mendorong ya pada lembaga penyiaran agar dapat memberikan informasi yang lebih berkualitas, ya kan, bermanfaat serta mendidik bagi masyarakat. Kalau tadi pertanyaannya siapa saja, ya tentu lembaga penyiaran ya kan, karena memang ini ajangnya teman-teman di lembaga penyiaran, baik di televisi maupun radio yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Seperti itu, Mas Uki. Berarti menurut Pak Fajri sendiri, untuk penyiaran di Jambi sendiri udah sesuai KPID nggak Pak? Udah positif semua nggak Pak? Ya tentu proses ya, kita tahu ya bahwa ada sekitar 84 lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi. Ya 1-2 masih ada lah yang melakukan pelanggaran ya, tapi kan kita sebagai pembina ya dan juga pengawas dari lembaga penyiaran itu selalu mensosialisasikan. Bahkan terakhir kemarin kita juga mengajak teman-teman di lembaga penyiaran untuk bincang-bincang penyiaran nih. Kita pengen tahu apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman penyiaran begitu kan, sehingga kita bisa mengetahui ini loh langkah untuk mencari solusinya, jalan keluar dari persoalan itu seperti apa. Artinya kalau kita bicara ideal, tentu kita sedang menuju ke sana gitu ya. Karena kita tahu kondisi hari ini teman-teman lembaga penyiaran ini berhadapan dengan lembaga digital ya yang punya platform yang cukup canggih ya sekarang ya. Benar Pak. Bukan tantangan baik bagi KPID maupun teman-teman di lembaga penyiaran seperti itu Mas. Iya ya, dunia digital juga makin banyak konten-kontennya Pak ya. Ya makin masif juga, dan ini juga tantangan juga bagi dunia penyiaran seperti kita Pak ya, TV, radio konvensional yang bergelut nih sama digital nih. Luar biasa, karena memang saya melihat kayak teman-teman di lembaga penyiaran mainstream ya, seperti radio dan televisi yang memiliki izin, mereka ini kan dibatasi nih oleh regulasi yang ada di KPID, baik melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, juga dibatasi oleh regulasi yang kita buat ya, P3SPS itu. Sementara teman-teman yang di digital platform itu nggak ada itu, bebas, nggak ada, mereka bisa bebas gitu ya. Ya kita agak khawatir juga ini benar Pak. Ya, kondisi ini. Iya. Tapi itu mungkin yang ngebedanya Pak ya, jadinya kan konvensional mainstream seperti kita lebih berkualitas tontonannya, siarannya dibanding teman-teman digital. Yang ada juga yang positifnya juga mereka, tapi ya ada juga beberapanya juga enggak Pak ya. Ya pastinya begitu. Kan? Artinya dengan hari ini ya teman-teman di KPI Pusat kan sedang melakukan indeks ya seperti survei, semacam survei begitu. Bahwa sampai dengan hari ini lembaga penyiaran itu masih menjadi
media yang dapat dipertanggungjawabkan beritanya. Oh, ya kan? Iya benar. Artinya kita bicara kredibilitasnya, ya kan? Memang teman-teman LP lebih bisa dipercaya lah ya. Bukan berarti kita menafikan bahwa teman-teman ini tidak benar semuanya, tapi artinya kalau kita bicara lembaga penyiaran, mereka kan sudah tahu nih step-stepnya. Oh, ini yang boleh disiarkan. Oh, ini mesti ada jelas pertanggungjawabannya, ya kan? Iya benar. Kalau enggak kita dapat surat cinta dari Pak Badri kan sama teman-teman. Biar kangen-kangenan, ya kan? Iya. Pak, kalau pagi-pagi sering dengerin radio nggak sih, Pak? Iya, saya tadi habis ngantar anak sekolah, di kendaraan pasti dengar radio, ya kan? Tuh, jadi harus hati-hati, makanya saya tiap pagi harus hati-hati bacain beritanya ya. Iya. Jangan sampai kedapat surat cinta dari Pak Badri ya. Kalau itu kan di KPID kita punya alat monitoring ya, maksudnya. Oh iya benar. Jadi itu kita mengawasi teman-teman lembaga penyiaran khususnya di isi siarannya ya. Iya. Itu 24 jam teman-teman 24 jam Pak ya kita jawasi ya. Jadi kalau memang ada pelanggaran pasti akan kita berikan inilah. Tapi nggak semua harus surat cinta lah, bisa teguran lisan juga ya kan. Iya baik Pak. Nah kita kembali ke KPID Award nih Pak. Baik. Untuk tadi kan yang bisa mengikuti ajang ini kan lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi. Dan kalau untuk kategorinya nih Pak, kategori penghargaan yang akan diperbutkan kami nanti ini Pak, apa aja Pak? Baik, jadi sebenarnya nanti jam 1 siang kita baru mau melaksanakan rapat pleno ya untuk memutuskan kapan pelaksanaan KPID Award. Tapi boleh saya kasih bocoran sedikit lah. Boleh Pak, boleh banget. Atau di radio yang tanya, ini saya mesti kasih bocoran lah ya. Iya Pak. Jadi kalau merujuk kepada KPID Award sebelumnya, itu kita ada sekitar 21 kategori ya. Itu yang beberapa di antaranya kategorinya itu pertama ya televisi terbaik, dan radio terbaik, kemudian program dengan bahasa daerah, ya kan. Lalu presenter terbaik, kan. Mudah-mudahan nanti bisa masuk nominasi nanti di situ kan. Berharap sekali Pak. Kalau semakin ditingkatkan ya kan. Iya baik Pak. Siap. Siarannya mungkin nanti kita bisa masukkan di nominasi. Karena nanti KPID polanya kita akan surat ini teman-teman di lembaga penyiaran. Kita akan minta nih mana program-program unggulan dari teman-teman di lembaga penyiaran ya kan. Siap. Nanti kita akan lakukan seleksi begitu. Karena memang ada aturan ya. Apabila ada program siaran itu yang pernah dapat surat cinta, itu nggak bisa kita masukkan nominasi masukin. Oh gitu Pak ya, kalau udah dapat surat nggak bisa nih. Ada regulasinya ya. Itu baik. Jadi memang khusus betul-betul program siaran yang selama ini berjalan tanpa melanggar regulasi yang ada. Itu satu. Lalu nanti juga ada tim penilai yang kita libatkan dari berbagai stakeholder. Itu nanti akan menilai nih, apakah ini layak untuk mendapatkan KPID Award. Seperti itu Mas. Baik. Kayaknya kalau saya ingat-ingat belum dapat surat cinta deh kalau saya. Selamat pagi Jambi nih. Di radio masih aman. Selama ini saya lihat masih oke. Tuh kan, jadi bisa ikut daftar nih. Nah kalau bicara tentang pendaftaran Pak, gimana caranya untuk bisa mengikuti KPID Award nih Pak? Ya nanti program siarannya itu dimasukkan ke kantor bisa langsung ya kan, atau bisa melalui sekarang udah main email lah ya. Oke. Atau langsung ke kantor ketemu saya juga bisa. Nah itu sambil ngopi kita Pak ya. Boleh. Baik. Oke, nanti kita juga akan silaturahmi juga ke kantor Pak ya. Udah lama nggak main ke KPID ini. Siap. Nah kalau bicara tentang batas waktu pendaftaran dan pengumpulan materi programnya sampai kapan nih Pak untuk teman-teman dari lembaga penyiaran nih Pak? Ya tentu ini saya bocoran lagi ya Mas Uki. Tuh dapat lagi bocoran untuk kita. Pelaksanaan. Dapat lagi kita bocoran nih. Bocoran terus khusus buat di radio kita kasih bocoran terus. Jadi nanti pelaksanaan itu insya Allah di bulan 11 ya, di minggu keempat insya Allah ya, mudah-mudahan ada perubahan. Tapi tanggal pasti kita belum putuskan karena nanti siang baru rapatnya ya kan. Baik. Artinya selama kurun waktu itu kita akan kasih deadline, tapi saya belum bisa memberikan tanggal dan bulannya ya. Tapi pastikan ini spare-nya masih sekitar 4-5 bulan lagi ya maksudnya. Iya, benar Pak. 11 mudah-mudahan masih ada waktu bagi teman-teman di lembaga penyiaran untuk dapat menyiapkan nih program-program siaran terbaiknya gitu kan, untuk bisa diikutkan dalam ajang KPID Award Jambi tahun 2025. Baik kalau gitu. Dan
Mungkin pertanyaan terakhir juga Pak, sebelum Pak Fajri melanjutkan aktivitas kerja lagi nih Pak. Siap. Harapan Pak KPID Jambi terhadap insan penyiaran melalui ajang KPID Jambi Award 2025 ini Pak. Apa harapannya Pak? Itu harapan kita, teman-teman di lembaga penyiaran itu mampu menghasilkan inovasi-inovasi ya. Artinya memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Jambi ya. Lalu juga memberikan edukasi, karena ini kan yang paling penting ya saya lihat ya. Iya. Masyarakat kita ini perlu kita edukasi terus-menerus ini. Benar. Dalam hal apapun ya kan. Iya. Sehingga kita bisa menghasilkan pendengar ataupun pemirsa yang cerdas begitu, yang kritis juga ya kan terhadap persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Jambi. Harapan kita seperti itu ya kan, dan tentunya mampu memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Seperti itu maksudnya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Kemas Al-Fajri Arsyad, Ketua KPID Jambi untuk waktunya, dan mudah-mudahan nanti Pak ya rapatnya Pak ya pleno. Insya Allah jam 1 siang nanti. Jam 1 siang nanti, mudah-mudahan nanti kalau juga. Kalau Mas Uki mau ikut, kita tunggu nanti di kantor ya. Wah, boleh Pak. Biar dapat bocoran lebih gitu kan. Benar. Baik, kalau gitu di listeners, dan mudah-mudahan juga di radio bisa membawa pulang kembali piala Pak ya. Siap. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Fajri untuk waktunya. Selamat bekerja kembali Pak. Baik, terima kasih Mas Uki. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia tadi di listener Pak Kemas Al-Fajri Arsyad, Ketua KPID Provinsi Jambi, tentang informasi mengenai KPID Jambi Award 2025. Untuk di listeners, bantuin kita ya doanya supaya kita bisa berhasil membawa pulang kembali KPID Jambi Award tahun 2025 ini.